Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Siapa yang bersuka cita pagi hari ini bisa melambaikan tangan. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita, puji Tuhan. Kita bisa beribadah di rumah Tuhan pagi hari ini. Meskipun suasana mendung, tapi hati kita bersuka cita, amin. Dan kami juga menyapa yang mengikuti ibadah lewat live streaming. Tuhan Yesus juga memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian di sana. Dan adakah yang baru pertama kali hadir pagi hari ini bisa melambaikan tangan? Ya ada, kita berikan sambutan khas kita ya, 2, 3, welcome home. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kami gereja GMS Balikpapan, ibadah kami di hari Minggu ada 4 kali, yaitu ibadah umum pertama pukul 8 pagi, ibadah umum kedua pukul 11 siang, dan ibadah AOG pukul 2 siang, kemudian ada ibadah umum ketiga yaitu pukul 5 sore. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, kita juga ada ibadah anak, Eagle Kids Ministry. Jadi voltage atau usia 9 sampai 12 hari Sabtu pukul 4 sore. Di tempat ini juga di lobi depan, lobi cafe depan. Kemudian bagi All Star umur usia 2 sampai 5 dan Super Trooper usia 6 sampai 8 hari Minggu seperti ibadah hari ini pukul 11 siang dan 5 sore di cafe depan. Dan kami juga ada bulan ini kita melayakan bersama-sama seluruh keluarga Mawar Syaron seluruh dunia. Kita mengadakan CG Fun. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang belum ber-CG atau yang pernah ber-CG tapi sudah lama tidak ber-CG, mari bersama-sama join bersama kami. Apa itu CG? Yaitu komunitas kecil. Jadi kita akan digembalakan secara lebih intensif di sana. Dan bulan ini kita akan bersenang-senang karena ada rentetan acara 1 bulan penuh kita akan ber-CG Fun bersama. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mengantarkan anak-anak Eagle Kids Service, khususnya kelas Super Trooper sudah tersedia sistem safety dan presensi untuk anak-anaknya. Jadi bisa di absen secara sistemnya sudah tersedia untuk anak-anak yang usia Super Trooper. Kemudian untuk semua orang tua yang memiliki anak usia Eagle Kids bisa mendaftarkan anak-anaknya di aplikasi. Jadi aplikasi GMS yang belum punya ya kan bisa di-download. Kemudian di sana ada logo Eagle Kids. Lalu lakukan registrasi, masukkan nama lengkap dan sebagainya diisi. Kemudian kalau masih bingung, waktu ibadah tanyakan ke kakak-kakak yang bertugas seperti itu. Kemudian ada promo trip to Israel. Nah, Bapak Ibu yang rindu untuk ke Tanah Suci, kita bersama-sama akan belajar sejarah Alkitab dan kita bersama-sama akan beribadah di sana bersama Pastor Philip juga, yaitu 20 sampai 29 Maret 2003. Jadi tahun depan kita akan bersama-sama ke sana, pendaftarannya sudah dibuka dan masih dibuka sampai sekarang. Bisa menghubungi Saudara Helga juga yang standby di lobi setiap akhir ibadah. Dan juga ada trip KKR to Berau, ke Berau. Kita akan bersama-sama memberkati Berau. Jadi Bapak Ibu yang ingin mission trip ke Berau, kita akan mengadakan tanggal 27 Oktober. Tentunya sebelumnya, 2 hari sebelumnya kita berangkat rame-rame. Bisa mendaftarkan di Saudari Sriyanti, juga standby di lobi depan setiap akhir ibadah. Dan jemaat yang belum follow akun Instagram kita GMS Balikpapan dan channel YouTube kita GMS Kalimantan bisa di-follow dan bisa juga akun YouTube-nya bisa di-subscribe, di-like dan juga ada tayangan terbaru kita yaitu Worship Night kelima. Bisa bersama-sama kita menikmati ibadah di sana. Baiklah, sekian informasi siang hari ini, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Sekali lagi kami masih bisa datang ke bait-Mu yang kudus Tuhan. Kami bisa beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau terlebih rindu Tuhan untuk bertemu, berjumpa dengan kami, memberkati setiap kami. Tuhan, biarlah setiap kami yang datang Tuhan, semua kami Tuhan berjumpa dengan Engkau. Engkau memberkati Tuhan setiap ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Engkau sendiri yang beracara, Engkau sendiri yang menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini, Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita sembah Raja di atas segala raja. Come on! Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit, biarlah yang bernafas memuji Dia. Come on!
Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia berkata untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia, Dia Yesus Allah kita. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia berkata untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia, Dia Yesus Allah kita. Yang termulia, Dia Yesus Allah kita. Berikan sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja. Come on. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganku Tuhan mengangkat ke tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau namun tanganmu Tuhan mengangkat ke tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Come on kita. Bagi dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkat ke tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam
Berikan suara-suara yang lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Dia Tuhan yang benar, katakan haleluya. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Sekali lagi, Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kami memuji Engkau, Yesus, Yesus. Kami memanggil nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Yesus. Sharanama Yesus. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Ku cari wajah-Mu. Jiwaku haus akan-Mu, seperti rusa yang rindukan air. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Amin. Ku cari wajah-Mu. Jiwaku haus akan-Mu, seperti rusa yang rindukan air. Demikian aku memandang-Mu di tempat kudus-Nya.
Jiwaku haus akanmu, seperti rusa yang rindukan air. Ya Allah, Engkaulah Allahku, ku cari wajah-Mu. Ini doa kami Tuhan, jiwa kami, jiwaku haus akan-Mu, seperti rusa yang rindukan air. Demikian aku memandang-Mu di tempat kudusnya, kemuliaan-Mu. Sebab ku temukan damai dan kekuatan dalam saat teduh bersama-Mu. Demikian aku memandang-Mu di tempat kudusnya, kemuliaan-Mu. Sebab ku temukan damai dan kekuatan dalam saat teduh bersama-Mu. Demikian aku memandang-Mu di tempat kudusnya, kemuliaan-Mu. Sebab ku temukan damai dan kekuatan dalam saat teduh bersama-Mu. Sebab ku temukan damai dan kekuatan dalam saat teduh bersama-Mu. Sebab ku temukan damai dan kekuatan dalam saat teduh bersama-Mu. Haleluya. Kami temukan damai dan kekuatan Yesus. Kami menyembah, kami memuji Engkau. Haleluya. Kami muliakan nama-Mu, ku muliakan nama-Mu. Tuhan, mulia nama-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu. Tuhan,
Engkau luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami ini manusia biasa, siapakah kami ini? Sehingga Engkau memilih kami menjadi biji mata-Mu. Sehingga Engkau memilih kami menjadi warisan-warisan orang-orang yang menerima warisan-warisan daripada ilahi. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini kami hadir, kami bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan mengubah setiap kehidupan kami menjadi lebih baik lagi, menjadi pribadi-pribadi yang terus Engkau akan pakai dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu dan kami mau mendengar firman-Mu dan kami mau duduk diam, hati dan pikiran kami mau terfokus padamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, semua-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat tangan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, thank you PAW, luar biasa. Benar-benar hari yang luar biasa buat kita. Saya percaya setiap hari Minggu adalah hari-hari yang luar biasa bagi kita. Bahkan hari ini dari pagi begitu hujan ya. Pagi udah hujan begitu deras dan siang ini juga masih begitu dinginnya cuacanya di luar. Itu tidak akan menyurutkan kita untuk datang dan melangkahkan kaki kita ke dalam rumah Tuhan. Amin. Yang semangat untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini boleh lambaikan tangannya. Wah luar biasa, berikan tepuk tangan sekali lagi buat orang-orang yang semangat tempat ini. Oke, pada pagi tadi saya sudah membagikan satu judul khotbah mengenai warisan Abraham kepada anak iman, yaitu kita semua. Dan itu adalah sebuah benang merah di mana ternyata ada benang merahnya dari Abraham 4.000 tahun yang lalu sampai dengan saat ini. Bahkan pada saat di mana Abraham sendiri menjalani berbagai macam kegiatannya, bahkan di dalam masa-masanya ternyata ada benang merahnya. Ya, benang merah di dalam setiap kehidupan kita apa? Kita juga menjadi orang-orang yang pastinya punya benang merah, terhubung satu dengan yang lain, amin. Begitu pula juga dengan kehidupan saya. Tadi saya sempat singgung pada pagi tadi bahwa saya bertemu dengan istri saya, menemukan istri, enggak mungkin menemukan istri memang di warung gitu ya. Enggak, saya bertemu dengan istri saya adalah pada saat perintisan Gereja Mawar Sharon Balikpapan, begitu ya. Waktu pada saat perintisan saya diberikan nama dari pusat, dari Kojon, ini nih ada jemaat-jemaat yang dari Surabaya, terus sekarang pulang ke Balikpapan, ayo di follow up gitu ya. Jadi saya mencoba men-follow up istri saya sudah follow up, istri saya follow me. Begitu ya. Luar biasa. Ya pro-M dong, pro-M mana suaranya? Pro-M, ye gitu pro-M ya. Oke, tapi ternyata ada sebuah rahasia lagi gitu ya. Tadi pagi saya ceritakan dan ini belum pernah kayaknya saya pernah ceritakan sedikit. Saya ceritakan deh, saya bukakan saja. Ternyata pada saat kami mulai berpacaran, kami mulai saling berkenalan, mulai pacaran, dan kami kabarkan kepada orang tua kami bahwa kami ini serius menjalin hubungan gitu ya. Saya ngomong kepada mama saya, istri saya, calon istri saya ngomong juga kepada orang tuanya. Orang tua pada kaget, loh kok bisa? Wih saya kaget, kok bisa kenapa? Emang gak boleh kah kita? Jangan-jangan ada cinta terlarang di antara kita gitu ya. Enggak ternyata, kok bisa sih gitu? Kok bisa kenapa? Saya bilang gitu, kok bisa? Jadi orang tua saya cerita, dulu waktu kamu berumur 9 tahun kurang lebih, something 9 tahun, dan istri saya, calon istri saya berumur kurang lebih 5 tahun, kalian udah berkumpul bersama, udah pernah ketemu bersama, di meja makan yang sama gitu ya, di restoran yang sama, berkumpul bersama, kalian udah duduk di satu tempat katanya gitu. Wow ternyata saya pikir ada benang merahnya begitu ya. Jadi sekarang Pro-M coba ingat, jangan-jangan ada teman kecil saya itu calon saya begitu ya. Ya tapi kalau itu calon Bapak Ibu ya silahkan gitu ya. Tapi jangan tanya saya, ini calon saya bukan Tuhan dan saya gak bisa jawab calon Bapak Ibu yang mana. Ya, ternyata sebuah benang merah itu kurang lebih, ya waktu saya menikah umur 30, berarti kurang lebih 20 tahun sebelumnya ternyata saya dan istri saya, calon istri saya udah ketemu gitu ya. Udah lihat, jangan-jangan kita waktu itu masih pandang-pandangan, saya langsung bilang ke dalam hati, cantik juga ya, tak incer juga memang ini ya. Tak incer juga, akhirnya ketemu besar, enggak lah. Ya enggak seperti yang kalau di film kan mungkin oke lah ya. Ya film-film Korea kan kayak gitu ya ceritanya kan ya, kecil ketemu, besar baru ketemu lagi, ya boleh. Tapi kira-kira muka saya kan enggak cocok gitu jadi orang Korea ya. Enggak cocok ya. Oke, nah sama-sama kita akan belajar mengenai yang di ibadah yang kedua mengenai menggenapi warisan ilahi. Kita akan belajar dari Nehemia. Bagaimana Nehemia menggenapi warisan ilahi yang Tuhan beri di dalam setiap kehidupan, di dalam kehidupan dia secara pribadi.
Ya, sebelum saya ceritakan mengenai Nehemia, saya ingin sedikit flashback. Tadi pagi saya udah cerita di gunung, di Bukit Moria. Kalau bisa ditampilkan Bukit Morianya. Nah, ini. Tadi pagi saya cerita dan saya jelaskan mengenai zaman Abraham masuk sampai dengan zaman Salomo. Ya. Kalau kita lihat di zaman Abraham 2000 tahun sebelum Masehi, Abraham lagi gambarnya apa sebelah kiri sana? Mengorbankan Ishak di gunung di Bukit Moria. Betul? Ternyata di tahun 959 sebelum Masehi, zamannya Salomo, di Bukit Moria itu, di Gunung Moria itu ternyata dibangun apa? Bait Allah. Ternyata ada benang merah dari zaman Abraham, waktu Abraham mau menaati setiap apa yang Tuhan ingin kerjakan. Waktu dikatakan, Abraham, serahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Abraham bawa dan pergi ke Gunung Moria. Dia menyerahkan Ishak anaknya yang tunggal. Padahal sebenarnya yang Tuhan inginkan dari Abraham bukan mengorbankan Ishak secara jasmani. Karena Tuhan pada zaman itu sampai zaman sekarang pun Tuhan melihat kekejian bagi orang-orang yang mengorbankan manusia. Itu sebuah kekejian di mata Tuhan. Tapi kok Tuhan menginginkan Ishak dikorbankan. Nah ternyata pada saat itu sebenarnya yang Tuhan inginkan dari Abraham adalah mengorbankan hati yang melekat pada Ishak. Di situ sebuah tanda di mana Abraham mau untuk melakukan tindakan-tindakan iman. Waktu dia melakukan tindakan iman di Gunung Moria, di Bukit Moria itu, ternyata Bukit Moria pun memiliki benang merahnya. Ya, di zaman Salomo ternyata dibangunlah bait Allah di sana. Setelah zaman Salomo, kita akan masuk belajar di zaman Nehemia. Zaman Nehemia pada saat itu 445 sebelum Masehi, Nehemia mulai membangun bait Allah. Ternyata di zaman Salomo, baru saja Raja Salomo itu meninggal, 5 tahun kemudian, baru saja 5 tahun, ya bangsa Israel diserang oleh bangsa Mesir. Dan bangsa Mesir menarik semua perbendaharaan yang ada di dalam bait Allah. Semua emasnya, segala sesuatu, peralatan-peralatan di bait Allah diambil dan diangkut ke Mesir. 5 tahun setelah zaman Salomo, bayangkan. Baru Salomo meninggal 5 tahun saja, sudah bangsa Israel menjadi bangsa yang terpecah-pecah. Ya. Setelah dari zaman Salomo, Nehemia mendapatkan visi Allah. Nehemia mendapatkan visi Allah, Nehemia melihat waktu pada saat di zaman pembuangan Babel gitu ya, Nehemia bekerja di sebuah, kalau kita lihat perusahaan dalam tanda kutip perusahaan, di sebuah perusahaan yaitu di Persia. Raja Persia, dia bekerja dengan Raja Persia menjadi seorang juru minum. Nah di situ dia mendapatkan sebuah visi, bagaimana ternyata Tuhan menginginkan visi yang besar untuk Nehemia. Tidak hanya menjadi seorang juru minum, tetapi menjadi pembangun tembok Yerusalem kembali. Begitu pula juga dengan kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita mungkin Tuhan sudah mengizinkan kita, oh sudah nyaman Tuhan, saya udah punya kerjaan, jabatan saya udah bagus gitu ya. Tapi ternyata Tuhan menginginkan kita punya visi yang lebih besar lagi di dalam setiap kehidupan kita, amin. Ya, bersyukur pada saat ini kita ini masih di dalam masa visinya seperti ini. Ingat visi Gereja Maur Sharon? 1000 gereja lokal, 1 juta murid. Visi kita besar di mata Tuhan. Ya, visi kita di mata manusia itu besar, padahal di mata Tuhan sebenarnya itu bukan visi yang begitu besar. Tapi di mata kita sebagai manusia itu sangat besar. 1000 gereja, ya. Bahkan akhirnya pemimpin kita, gembala kita memutus dari 1000 gereja, kita akan mengarah kepada 300. Ini sebuah visi, ini sebuah mimpi yang Tuhan beri di dalam pemimpin kita, yang akhirnya diwariskan juga kepada kita anak-anak rohaninya. Betul? Kita anak-anak rohani, kita di rumah mana? Ya kan, kalau saya di rumah bapak saya, pasti bapak saya akan memberikan warisan-warisan. Walau warisan pelajaran-pelajaran, ataupun warisan kehidupan, ataupun warisan secara harta. Tapi kita hidup di dalam sebuah gereja juga, yang kita anggap, yang kita tahu bahwa ini adalah rumah rohani juga buat kita. Amin. Nah di dalam rumah rohani pun, gembala sebagai orang tua rohani kita juga memberikan warisan-warisan kepada kita. Nah bagaimana kita bisa menggenapi warisan-warisan ilahi di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar sama-sama di dalam zaman Nehemia. Nah bahkan kalau kita lihat sampai zaman dari setelah Nehemia berlanjut, dia sudah selesai membangun, tapi ternyata pada saat itu juga bangsa Israel terus diserang. Kita lihat di zaman perjanjian baru sampai zaman sekarang. Ini gambarnya apa? Yang paling kiri sebelah bawah.
yang udah pernah ke Israel pasti tahu. Tembok ratapan. Ternyata di sanalah dari zamannya Abraham sampai dengan zaman sekarang itu benang merahnya masih ada. Ya, sampai dengan zaman sekarang yaitu di Gunung Moria, di Bukit Moria itu adalah tembok ratapan. Bahkan beberapa arkeolog, beberapa sejarawan mengatakan gitu ya, kalau Bapak Ibu tahu di tembok Yerusalem itu mengelilingi sebuah kubah, Dome of Rock, betul ya? Ya, kubah yang berbentuk emas itu. Nah, beberapa orang mengatakan, tapi apakah ini kebenarannya benar atau tidak? Kita nggak pernah tahu. Beberapa sejarawan menulis. Ternyata di dalam Dome of Rock itu mereka mengatakan itu ada batu yang dimana Abraham sedang mengorbankan Ishak. Batu seperti tempat tidur itu. Nah, saya nggak pernah tahu karena saya membacanya juga di dalam sejarah. Apakah nanti kebenarannya seperti apa? Biar Tuhanlah yang membukanya semua, amin. Nah, kita belajar mengenai Nehemia 2, ayat yang pertama sampai 20. Sama-sama kita belajar mengenai Nehemia. Bagaimana Nehemia bisa mengenapi warisan ilahi yang dia peroleh walaupun dia sudah selisihnya dari zaman Abraham, dari zaman Salomo aja udah selisih hampir 500 tahun. Ya, 500 tahun. Kita sendiri di zaman sekarang, kita masih nggak selisih jauh lah dari Pastor Philip memiliki visi-visi. Kita juga masih keturunan pertama dari orang tua kita yang masih punya warisan-warisan yang harusnya kita genapi. Kita pasti punya orang tua yang pasti punya mimpi buat kita, bukan untuk hanya sebagai, ya cuma seperti ini aja. Tapi saya percaya orang tua kita pasti pengen kita lebih lagi daripada orang tua kita. Ya, Bapak Ibu pasti seperti itu ya. Bapak Ibu yang punya anak pasti dong pengen anaknya lebih hebat lagi dari Bapak Ibu kan. Seperti itulah kita. Seperti itu juga gembala kita, orang tua rohani kita juga yang ada di Gereja Mount Sharon, mereka juga pasti punya mimpi yang luar biasa bagi kita semua. Ya, kita sama-sama belajar dan saya akan potong-potong dan kita akan belajar bersama-sama ya. Oke, kita buka Nehemia 2 ayat yang pertama sampai 20. Saya buka Alkitab saya dulu. Oke, 2 Nehemia yang kedua sampai yang pertama sampai ke 20. Tapi sebelum saya ceritakan ini ternyata Nehemia adalah orang-orang di zaman pembuangan Babel. Ya, ceritanya Nehemia itu orang-orang di zaman pembuangan Babel, terus Nehemia pergi bekerja kepada kerajaan di Persia gitu ya. Bekerja di sana, setelah itu Nehemia waktu pada saat saudara-saudara yang datang dari Babel, dia tanya kepada saudara-saudaranya. Kita baca di ayat 1 ceritanya seperti itu. Dia tanya, bagaimana keadaan saudara-saudara kita di sana? Bagaimana keadaan tembok Yerusalem? Waktu saudaranya bercerita mengenai keadaan dan kondisi tembok Yerusalem, yang sudah mulai dibangun. Sebenarnya Nehemia bukan yang awal untuk membangun kembali tembok, tapi sudah mulai dibangun di zaman Nabi Esra. Nah, tetapi pada saat dikasih tahu bahwa ternyata pembangunannya lambat dan saudara-saudara kita terpecah-pecah, sedihlah hati Nehemia. Dia mengatakan, Tuhan izinkanlah aku, kiranya akulah yang akan membangun. Izinkan aku untuk bisa untuk kembali membangun tembok itu. Nah, di sini kita belajar, ya. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama, pasal kedua. Pada bulan Nisa, tahun ke-20 pemerintahan Raja Atasa, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Kalau kita lihat dari ayat yang pertama saja, ya, waktu Nehemia menuangkan anggurnya kepada raja dan dia terlihat sedih. Benar? Setelah habis itu raja berkata kepadaku, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Kenapa Nehemia menjadi sangat takut? Karena ada peraturan di dalam sebuah kerajaan bahwa orang yang berkabung tidak boleh masuk ke dalam kerajaan. Apalagi Nehemia ini adalah juru minum, orang yang bekerja menjadi orang kepercayaan raja. Dan mukanya sedih, gak boleh kelihatan sedih. Ya, karena di dalam kerajaan selalu harus happy. Raja harus terlihat selalu gembira. Karena itu di sekeliling raja tidak boleh ada orang-orang yang sedih. Jadi Nehemia takut banget nih. Takut sekali dia. Karena kenapa? Bisa saja raja tiba-tiba langsung memacungnya dia. Ya, langsung menggantungnya. Kamu kelihatan sedih, langsung dipancung.
Ya, sangat takut karena itu. Terus ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selama-lamanya. Ya, long life the king. Dia katakan seperti itu. Bagaimana mukaku tidak muram kalau kota tempat perkuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Kalau kita lihat di sini nih, di ayat yang ketiga, Nehemia nggak malu mengakui akan kesalahannya, akan kesedihannya. Dia nggak malu tuh, dia nggak menutup, oh enggak raja, saya nggak sedih kok, saya aman-aman aja, saya baik-baik aja, gitu ya. Dia mengakui kepada orang yang bisa dipercaya juga, gitu loh. Karena Nehemia begitu dekat dengan raja, dan raja begitu dekat dengan dia. Seperti kalau saya mungkin dekat dengan Pak Robin gitu ya, saya tahu gitu muka Pak Robin seperti apa. Kalau muka Pak Robin lagi sore-sore kita ketemu terus lagi tertekuk gini, oh lagi banyak masalah nih di kantor. Ya kan? Udah tahu, karena kita udah tahu. Bukan berarti kalau saya tiba-tiba ketemu dengan satu orang gitu ya, terus saya nggak pernah kenal orang itu dan mukanya muram begitu, terus saya tanya, lagi ada masalah ya? Ya belum tentu, mungkin mukanya seperti itu kan gitu ya. Ya, mungkin mukanya seperti itu. Tapi kalau Pak Robin saya tahu yang senyum, ya Kobunji yang selalu senyum gitu ya. Saya tahu gitu loh muka-muka mereka seperti apa. Jadi saya tahu kalau tiba-tiba muram pasti ada masalah. Nah raja begitu dekat dengan Nehemia. Nehemia juga pastinya merasa aman juga dengan raja. Karena itu dia tidak malu untuk mengakui ketakutannya. Tetapi itu tidak menghentikannya untuk melakukan dan memperkatakan apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam Nehemia. Tetap dia katakan seperti ini. Bagaimana mukaku tidak muram kalau kotaku tempat nenek moyangku dikuburkan semuanya hancur raja. Kita lihat nih, di dalam kehidupan kita sendiri, perintah Allah apa sih di dalam kehidupan kita? Ya, Nehemia dapat visi ini untuk membangun kembali Yerusalem, tembok Yerusalem. Gede loh, saya pikir tembok Yerusalem, temboknya kecil kah? Mungkin ukuran kayak tembok di depan gereja kita gitu ya. Nggak sekecil itu, gede banget gitu loh. Sampai akhirnya saya pikir, bagaimana saya sendiri kalau jadi Yeremia, bisakah saya membangun itu? Apakah saya mulai bisa membangun itu? Mimpinya terlalu besar. Mungkin kalau saya ngomong kepada tetangga, ini kan tembok ratapan masih terus dibangun, benar? Sudah berpuluh-puluh tahun juga nggak kelar-kelar nih, belum selesai nih. Ya, sampai akhirnya mereka meratap di situ kan ya. Ya saya juga mencoba meratap di sana. Wow, saya bingung juga apa yang harus saya ratapi. Tapi saya percaya, saya meratap bahwa Tuhan akan terus akan kembali di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan sebenarnya sudah kembali, cuma kita percaya kita tinggal tunggu waktunya saja di mana Tuhan datang di awan-awan. Ya, nah itu sebuah visi yang besar. Kalau kita lihat, kalau mungkin saya ngomong kepada teman-teman di sekeliling saya tiba-tiba gitu ya. Bun, saya punya mimpi. Saya mau bangun kembali tembok Yerusalem. Bunci pasti ngomong, Pak, wah gendeng kamu, gila kamu ya. Wah stres kamu ya, kamu pergi healing sana, stres kamu. Ya, nah pasti orang-orang di sekelilingnya kan seperti itu. Ya kan? Nah kalau kita lihat apa sih perintah Allah di dalam kehidupan kita. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bahkan di dalam tadi saya udah katakan gereja Mawar Syarona punya visi. Ya, 1000 gereja lokal, 1 juta murid. Bahkan di 2030, 300 gereja lokal. Apakah mudah? Enggak mudah loh. Apakah mudah? Enggak mudah. Bahkan di sini kita saat ini juga masuk di dalam sebuah bulan, apa namanya bulan? CG Fun gitu ya. Semuanya fun? Semuanya fun? Oh yang fun dong, boleh angkat tangannya. Yang udah ikut CG, yang udah ikut CG. Boleh. Fun ya semua ya? Saya percaya kita semua fun kok di sini. Nah, kita lihat nih, kita masuk di dalam ayat yang keempat. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan Nehemia? Ya, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Bayangkan, raja lagi ngobrol. Tiba-tiba raja tanya, apa yang kamu mau? Nehemia langsung berdoa. Bayangkan, tapi Nehemia berdoa, dalam beberapa detik kemudian, Nehemia langsung jawab loh. Langsung di ayat kelima, kemudian jawabku kepada raja. Berarti Nehemia punya sebuah hubungan yang dekat juga dengan Tuhan. Ya, tiba-tiba saya aja kadang telepon Kobunci aja kadang gak diangkat kan. Nomor yang Anda tuju sedang pacaran gitu. Ya, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Nah, itu aja sama Kobunci aja kadang-kadang, ini saya lagi penting. Kalau saya begitu dekat dengan Kobunci tadi saya katakan, kalau saya begitu dekat dengan Kobunci, pasti saya tahu waktu Bunci telepon saya, kan tadi saya telepon Kobunci kan Kobunci gak ngangkat. Kalau Bunci telepon saya, wah ini pasti penting nih.
Kalau saya lagi telepon dengan seorang, tunggu sebentar ya, ini pasti penting, saya akan matikan dan saya akan ngobrol dengan kau Bunci. Ada perlu apa? Apa yang engkau inginkan dari saya? Begitu pula juga dengan Nehemia. Nehemia waktu dia baru pencet nomor telepon Tuhan, tidudit, langsung belum bunyi kering gitu, Tuhan sudah tanya, apa yang kamu mau? Begitu dekatnya Nehemia dengan Tuhan. Mengapa Nehemia bisa begitu dekat dengan Tuhan? Karena Nehemia membangun hubungan yang akrab sepanjang waktu. Kalau kita lihat Nehemia terus berdoa, Nehemia terus bertanya kepada Tuhan. Itu menggambarkan bagaimana Nehemia punya hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Sehingga kedekatan Nehemia itu terjawab dengan apa yang Nehemia ingin jawab kepada raja. Secepat itu Nehemia mendapatkan hikmat dari Allah untuk menjawab kepada raja. Lalu dijawabnya ayat kelima dikatakan seperti ini. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota perkuburan nenek moyangku, supaya aku membangun kembali. Nah ini yang menjadi unik nih. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisurinya duduk di sebelahnya, ya di sampingnya. Berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Raja berkenan dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebutkan suatu jangka waktu kepadanya. Suatu jangka waktu kepadanya. Kira-kira tahu nggak Nehemia berapa lama sih? Dia pergi waktu raja tanya, kamu berapa lama mau pergi ke Yehuda? Kamu berapa lama sih mau membangun tembok Yerusalem? Kira-kira tahu berapa lama? Tidak disebutkan di ayat sini, ya, tidak disebutkan. Tapi kalau kita baca kembali nanti sampai ke belakang-belakang, Nehemia itu mengambil waktu 12 tahun untuk dia bisa kembali lagi kepada Raja Persia itu. Bayangkan ya, Ko Bunci tiba-tiba, Ko Bunci lagi ya, sorry ya. Ko Bunci tiba-tiba ngomong kepada saya, mungkin kita kerja gitu karena saya anggap saya bosnya gitu. Bunci tanya, bos, boleh cuti nggak? Saya tanya dong pasti, oh boleh, kamu mau cuti berapa lama? 12 tahun bos, gundulmu. Kamu mau tak jadikan sate 12 tahun? Ya, 12 tahun. Apa cutinya 12 tahun ya kan ya? Cuti 1 bulan aja udah pikir-pikir gitu. 12 tahun Nehemia cuti dari kerajaan itu. Dari tempat pekerjaannya menjadi seorang juru minum. Bayangkan kalau dia tidak punya kedekatan dengan raja. Nanti kita akan pelajari ada beberapa poin yang akan saya bagikan. Kalau dia tidak punya kedekatan dengan raja. Bayangkan raja mau kasih dia 1 tahun aja pergi. Enggak mungkin. Apalagi Nehemia orang yang pastinya disukai oleh raja. Sehingga begitu dekatnya dia bisa membagikan minuman kepada raja. Ya, 12 tahun. Kita akan lihat hal-hal seperti ini yang bisa kita pelajari di situ ya. Nah, selanjutnya di ayat ke-7. Berkatalah aku kepada raja. Nah ini Nehemia sudah dikasih izin 12 tahun gitu ya. Ya, 12 tahun terus dia habis itu minta lagi. Ya, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati di daerah-daerah seberang sungai Efrata, supaya mereka memperbolehkan aku lalui sampai aku tiba di Yerusalem. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya ia memberikan aku kayu untuk memasang tembok-tembok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku karena tangan Allah yang murah melindungi aku. Nehemia ini sudah diizinin 12 tahun cuti, dia minta lagi. Raja, kamu sudah izinkan saya kan? Kalau gitu saya minta uang saku lah. Ya, ini kalau saya jadi rajanya mungkin sudah saya gantung di luar sana ya. Udah diizinin cuti 12 tahun minta lagi. Ya, sudah minta uang saku, dia minta ini lagi barang-barang, ya balok-balok dia minta juga. Nah, tetapi di sini loh kita pelajari bersama ya. Kira-kira di sini, kalau saya lihat Nehemia apa? Pasti punya posisi, pinter pastinya, benar? Punya urapan, ya. Habis itu apa? Pintar berorganisasi dan bernegosiasi. Pintar banget Nehemia ini. Tapi Nehemia katakan di dalam ayat yang ke ini nih. Ayat yang ke-8 yang terakhir, waktu raja mengabulkan itu, dia ngomong, ini karena tangan Allah yang murah melindungi aku. Ya, walaupun kita begitu luar biasa di dalam sebuah kepemimpinan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam organisasi kita. Ingat, tetap tangan Allah lah yang memberikan kemurahan bagi kita sehingga kita menjadi berhasil. Amin.
Amin. Nah, kita lihat ayat ke-9 lagi, saya belum masuk di dalam poinnya, saya akan masih jelaskan lagi ya. Ayat ke-9, maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrata, dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ayat ke-10, ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu mendengar hal ini, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Berapa lama sebenarnya mereka sedang, orang-orang ini orang-orang yang kesal, pasti mereka akan membuat banyak kegerakan supaya pembangunan daripada tembok Yeriko ini terhalang. Ya, di dalam kehidupan kita juga, bahkan pada saat ini yang saya katakan cegevan nih, ya, banyak loh ada oknum-oknum tertentu, saya percaya bukan manusia, yang membuat segala sesuatunya, kita mengundang ini nih, kita mengundang si A, kita mengundang si B nih, kok terhalang ya? Pertama jawabnya iya, oh saya mau datang gitu. Tapi tiba-tiba pada saat hari hanya, pada saat acara mau jamnya cegevan, tiba-tiba anakku sakit, tiba-tiba aku ada kerjaan nih, tiba-tiba harus lembur. Kayaknya ada oknum-oknum yang berusaha untuk menggagalkan rencana kita untuk membangun tembok-tembok kebenaran di dalam kehidupan manusia. Di dalam kehidupan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Kita sedang tarik-menarik dengan mereka. Kita sedang membangun tembok-tembok di dalam kehidupan mereka supaya mereka terbangunlah sebuah bait Allah di dalam hati mereka. Tapi pastinya ada oknum-oknum dalam tanda kutip yang tidak setuju akan hal itu. Yang mereka merasa, waduh, kalau orang ini mengenal Tuhan, bait suci akhirnya dibangun di dalam hati dan pikirannya, waduh, kesejahteraan kita terganggu nih. Waduh, kita nggak bisa senang-senang, waduh kita nggak bisa tarik orang ini untuk melakukan hal-hal yang tidak benar nih. Ya, nah seperti itu. Berapa lama sebenarnya mereka itu sedang mengganggu pembangunan tembok Yerusalem? 90 tahun mereka ngerecokin orang-orang yang membangun tembok Yerusalem. Makanya di zaman Esra, di zaman Nabi Esra, tembok Yerusalem berjalan dengan begitu lambat pembangunannya. Nah, disinilah hikmat daripada Tuhan yang turun kepada Nehemia, kita akan pelajari lagi ya. Di ayat yang ke-10, kita akan sudah baca ya. Kita akan masuk ke dalam ayat yang ke-11. Judulnya adalah tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Ayat ke-11. Saya akan cepat. Maka tibalah aku di Yerusalem. Ya, tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana. Sesudah 3 hari Nehemia di sana, bangun dia pada malam hari. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja menyertai aku. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku di dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutungganginya. Ya. Aku tidak memberitahukan, bahkan di ayat yang ke-12, ke-13 dikatakan seperti ini. Demikianlah pada malam hari itu, aku keluar melalui pintu gerbang lebak, ke jurusan mata air, ular naga, dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok. Garis bawahi, kalau Bapak Ibu yang punya pakai Alkitab ini, garis bawahi, kasih bold, menyelidiki dengan seksama. Ya. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu gerbang-gerbang yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu, aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama. Garis bawahi menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu melalui pintu gerbang lebak, demikianlah aku pulang. Ya, di sini kita lihat belajar nih. Waktu Nehemia katakan, saya tidak memberitahukan kepada siapapun. Ya, rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem. Walaupun Tuhan sudah memberikan sebuah hikmat di dalam kehidupannya, Nehemia mulai menjaga diri, bahkan menjaga katanya. Sehingga dia tidak menimbulkan hura-hara di
di dalam pembangunan tembok itu. Dia bekerja dengan diam-diam terlebih dahulu. Dia bekerja dengan diam-diam dan dia akan menghasilkan, memperlihatkan sebuah hasil yang luar biasa. Nah, kenapa saya tadi katakan menyelidiki dengan seksama? Garis bawahi, ada 2 kalimat menyelidiki dengan seksama dari Nehemia ini. Ya, ternyata di dalam setiap kehidupan kita, kita perlu selidiki banyak hal dengan seksama. Kadang-kadang apa yang kita lihat di luar belum tentu apa yang sama terjadi di dalam. Ya, dan bahkan Nehemia mengamati bukan menyelidiki saja, tapi mengamati dengan seksama. Ayo amati seksama di dalam setiap kehidupan kita. Ya, kalau kita saat ini kan bilang pokoknya gampang lah, satset aja lah gitu ya. Ya kan, satset aja. Pokoknya satsetnya apa sih? Pokoknya udahlah jalanin aja lah. Pokoknya yang gampang-gampang. Enggak seperti itu. Gitu loh. Di dalam kehidupan kita kadang-kadang ada hal-hal yang lebih kompleks karena selalu ada benang merah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pokoknya hidup saya hari ini satset aja lah. Yang penting saya happy. Tapi ternyata garis dan benang merah itu berhubungan sampai nanti 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Itu menghubungkan kita dengan apa yang kita lakukan pada saat ini. Bahkan apa yang kita lakukan mungkin 10 tahun yang lalu seperti tadi saya katakan. Ya, saya bertemu dengan pasangan saya, dengan istri saya waktu saya masih kecil. Ternyata benang merahnya ada sampai dengan saat ini. Kita lihat lanjut di ayat yang ke-16. Di ayat ke-16 dikatakan seperti ini. Pada para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi. Karena pada saat itu Nehemia keluar pada malam hari. Ya, kemana aku pergi dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi. Baik kepada imam maupun kepada para pemuka. Ya, kepada para penguasa dan kepada para petugas lainnya. Dan ayat ke-17 setelah itu, berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak dicela lagi. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allah melindungi aku dan juga apa yang telah dikatakan raja kepadaku, berkatalah kepada mereka, kami siap untuk membangun, I'm ready. Dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Tuhan menaruh sebuah visi di dalam para pemimpin kita. Tuhan menaruh sebuah visi di dalam kepada para pemimpin kita melalui Ko Philip, yang dilanjut kepada Ko John Lee, dan diceritakan semua kepada kita. Di sini Nehemia menceritakan kepada orang-orang yang mengikuti dia. Karena kenapa? Nehemia percaya. Begitu pula juga dengan para pemimpin kita yang di atas kita. Mereka percaya loh dengan kehidupan kita sehingga mereka menceritakan visinya kepada kita. Mereka menceritakan visi apa yang ingin gereja capai, tapi saya percaya visi itu juga masuk di dalam setiap kehidupan kita dan membawa setiap kehidupan kita untuk lebih besar lagi mencapai apa yang ingin Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat, kadang-kadang saya ngobrol sama istri, gereja ini Ko Philip, Pastor Philip, Ko John Lee, Pastor John Lee, mimpinya gede sekali, visinya gede sekali. Masa kita cuma punya visi seperti ini, gitu ya. Akhirnya kita upgrade diri kita. Wah, kalau gitu saya mau dong. Di dalam pekerjaan saya juga, saya harus punya visi yang begitu gede. Ya, karena kenapa? Biar visi itu terus bergerak bersama-sama dengan visi kerohanian. Visi ilahi bergerak bersama-sama dengan visi-visi yang ada di dalam jasmani kami. Saya mau Bapak Ibu juga di tempat ini, biarlah visi dari Bapak Ibu tempat ini harus bergeraknya lebih besar lagi. Lihat gereja, lihat jemaat Tuhan, lihat setiap orang-orang yang Tuhan pakai. Tuhan pakai Bapak Ibu di tempat ini begitu besar. Pasti bukan sebuah rancangan yang kecil juga di dalam kehidupan di dalam kehidupan, bukan kehidupan secara rohani, tapi di dalam kehidupan jasmani Bapak Ibu. Pekerjaan, rumah, keluarga, anak, mimpilah yang lebih besar. Ya, nah kita lihat selanjutnya di ayat ke-19. Ya, ketika Sambalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olok dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan ini? Apakah kamu mau berontak terhadap raja? Padahal Nehemia sudah banyak bercerita kepada raja dan raja setuju dengan itu. Ya, lalu aku menjawab kepada mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami, hamba-hambanya, telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tidak punya bagian atas hak dan tidak akan diingat di Yerusalem.
Boleh saya katakan kepada kita semua tempat ini, apakah Anda siap? Tanya siap buat apa kok? Ya, siap buat apa? Ya, apakah kita siap untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk kerajaan Allah? Amin. Sekali lagi, apakah kita siap untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk kerajaan Allah? Amin. Boleh katakan, waktu saya katakan, apakah kita siap? Yes, I'm ready gitu ya. Oke, apakah kita siap untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah? Yes, I'm ready. Sekali lagi, apakah kita siap untuk membangun dan menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah? Yes, I'm ready. Berikan tepuk tangan buat kita semua. Nah, itu baru cerita dari firman. Oke, saya akan memberikan poin-poin dari apa yang kita pelajari bersama. Tadi ya, saya bagikan 3 poin saja. Bagaimana kita, Nehemia bisa Nehemia bisa mewarisi, menggenapi warisan ilahi di dalam setiap kehidupannya. Begitu pula juga dengan kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menggenapi warisan ilahi di dalam setiap kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, bahkan kepada anak-anak secara jasmani dan juga anak-anak secara rohani yang bersama-sama dengan kita. Kita lihat. Nehemia bisa begitu dekat dengan raja. Karena kenapa? Karena Nehemia menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Nehemia menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang bisa dipercaya? Ayo bangun karakter kita dengan menunda kesenangan ya dalam area-area kecil. Bangun karakter kita dengan menunda kesenangan dalam area-area kecil. Maksudnya apa? Kadang-kadang saya ini orangnya ramah gitu ya, suka nyapa orang gitu ya. Memang di dalam kehidupan kita nggak bisa menyenangkan banyak orang, nggak bisa. Ya, pasti ada saja orang-orang yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan dan apa menjadi keputusan kita. Tapi paling nggak dalam tanda kutip kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang menyenangkan. Kita nggak bisa menyenangkan banyak orang, tapi keputusan kita untuk menjadi orang-orang yang menyenangkan adalah keputusan kita. Kalau kita mau menyenangkan orang, itu keputusan orang. Mau suka apa enggak, gitu kan ya. Tapi untuk menjadi orang yang menyenangkan, itu keputusan kita. Nah, kalau kita lihat gini nih. Kalau saya suka senyum. Tadi pagi saya cerita gitu. Ya, saya suka senyum gitu. Saya suka kalau mau di dekat, saya kan biasa pergi kalau berangkat berempat dengan 2 anak saya dan istri saya dan saya sendiri. Jadi biasa pesawat kan isinya 1 baris 3 orang begitu ya. 3 orang. Nah, biasanya saya ngalah. Saya biasanya terpecah. Saya 1 baris, cuma saya di yang satunya lagi. Nah biasanya kan ada orang lain di sebelah saya. Nah suatu saat saya cerita nih, saya selalu duduk, saya lihat orang itu, kalau orang itu senyum pada saya langsung buka pembicaraan. Tapi kalau saya senyumin terus orang itu merangut gini, ya sudahlah berarti dia gak pengen ngobrol gitu ya. Apalagi kalau dia sudah datang, duduk langsung pakai headset gitu. Terus habis itu langsung tidur, wah mungkin orang itu capek gitu. Nah tiba-tiba saya lagi duduk, terus saya senyum, terus orang itu senyum gitu ya bapak-bapak. Akhirnya kita ngobrol banyak hal, kita cerita banyak hal gitu ya. Dan tiba-tiba dia ngomong seperti ini, dia duduk terus dia tunjuk saya. Bapak pendeta ya katanya gitu. Bapak pendeta. Sebelum itu lama sebelum saya ditabiskan jadi PDP gitu ya bersama dengan Coach Caca dan beberapa gembala-gembala yang lain gitu. Bukan Pak, saya ini bekerja di sektor swasta. Enggak, kamu pendeta. Loh, emang dari tadi kita ngomongin mengenai masalah firman, mengenai masalah ke gereja. Enggak kan gitu. Enggak sih, tapi kamu pendeta nih. Enggak Pak, enggak gitu. Ngotot-ngototan akhirnya ya sudahlah gitu lah. Akhirnya ya sudahlah, mungkin hatinya sebagai seorang pendeta gitu kan ya. Bersyukur, mungkin mukanya baik-baik gitu ya. Padahal ya enggak juga gitu ya. Nah, suatu saat bersyukur gitu. Suatu saat tiba-tiba saya senyum lagi dengan orang gitu ya. Oh jangan-jangan muka saya dulu mungkin dianggap pendeta, sekarang mungkin jangan-jangan ini ya anggotanya BTS gitu ya. Iri kan. Ya, aku senyum gitu, saya lagi jalan terus tiba-tiba ketemu dengan seorang tante-tante gitu, dia lagi jalan gitu. Saya senyum gini, senyum gini kan ya. Terus dia senyum, terus dia langsung tunjuk gini. Penjual daging ya gitu. Waduh tadi pendeta, sekarang kok jadi penjual daging kan gitu ya. Penjual daging ya. Tante, habis itu pasangannya ngomong, jangan itu salah gitu. Dia enggak ngotot gitu, enggak beneran mukanya penjual daging ini katanya gitu. Waduh saya bilang, waduh tante ini nanya apa nuduh gitu ya.
Saya rasanya tertuduh di depan sampai menusuk ke belakang ini. Ini tiba-tiba dari yang biasanya dianggap seperti itu sekarang jadi penjual daging, jangan-jangan metamorfose saya berubah tuh. Ya. Nah, kalau kita mau enak aja, kalau kita mau enak, ya buat apa saya nyapa orang, buat apa saya senyum gitu ya. Kadang-kadang saya senyum, kalau mau ikutin ego saya, udahlah cuek aja lah di mall, jalan aja, nunduk aja atau lihat aja ke depan. Ya, urusan orang, mau urusan saya kan gitu ya. Tapi paling enggak saya memulai membentuk sebuah karakter dan tadi saya katakan, menunda kesenangan kecil dalam area-area kecil, menunda kesenangan dalam area kecil. Itu kesenangan kecil loh, ego saya lebih enak kan daripada saya ngurusin orang. Tapi saya menunda kesenangan saya untuk membentuk karakter saya lebih bisa ramah kepada orang yang lain. Gitu ya. Karena saya sendiri orang-orangnya dulu lebih introvert, lebih tertutup. Saya lebih gak suka kumpul-kumpul, saya gak suka gitu. Nah tapi saya mulai belajar untuk itu. Karena kenapa? Saya mau menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Dan taruh standar yang tinggi di dalam kehidupan kita. Maksudnya taruh standar yang tinggi dalam kehidupan kita, saya terinspirasi dengan apa yang dikatakan oleh Ko Philip, gitu ya, Pastor Philip. Dia bilang, ayo kalau kamu mau punya, kamu kenapa kita harus taruh, ada hal-hal yang harus kita taruh di dalam kehidupan kita begitu tinggi. Supaya apa? Supaya panah dari si jahat, itu kalau mau nembak kita itu nggak sampai gitu loh. Ya, supaya panah si jahat itu kalau mau melakukan penuduhan kepada kita, nggak sampai-sampai, karena standar kita udah terlanjur tinggi. Gitu loh. Itu yang ternyata seperti itu ya. Untuk menjadi orang-orang yang bisa dipercaya gitu itu ternyata kita juga harus punya standar yang tinggi. Sehingga orang-orang yang di sekeliling kita tahu, saya kalau dekat dengan orang ini, saya membuka begitu banyak rahasia, pasti orang ini tidak akan bisa membocorkannya. Nah, bagaimana poin yang kedua menggenapi warisan ilahi di dalam kehidupan kita? Ya, bangun network. Bangun network. Waktu di dalam kita baca tuh tadi, waktu Nehemia dikatakan raja sudah mengizinkan nih, dia cuti 12 tahun. Ya, terus habis itu dia minta apa? Minta surat kepada bupati-bupati. Raja tolong dong kasih saya surat kepada bupati-bupati supaya saya udah dalam perjalanannya, saya aman. Ternyata Nehemia pinter, ternyata saya katakan Nehemia itu pinter loh. Pinter berorganisasi, pinter bernegosiasi. Dia tahu, saya kalau nanti jalan ke sana, mungkin belum sampai di Yerusalem, pasti saya udah dijegal. Karena itu dia membangun jaringan. Melalui siapa? Melalui raja. Dia tahu tuh siapa yang harus dia temui untuk membentuk jaringannya. Karena itu dalam kehidupan kita, membentuk network di dalam kehidupan kita, karena kita nggak pernah tahu kapan saya membutuhkan keahlian Bapak Ibu di tempat ini. Saya nggak pernah tahu, ya kapan kita semua saling terkonek di dalam sebuah pekerjaan atau sebuah pelayanan yang lebih besar lagi. Kita nggak pernah tahu, ya. Tapi bagaimana di dalam network itu, saya bersyukurlah kita berada di dalam sebuah CG. Ya, connect group, karena connect group ini tergabung dan terconnect, makanya namanya connect ya. Networking kita berjalan bersama-sama. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam aplikasinya juga My GMS gitu ya, GMS Church, di sana bisa terconnect ya. Buat Bapak Ibu yang butuh mungkin pekerjaan, mungkin butuh supplier, customer, itu bisa ada di dalam situ, itu bisa kelihatan. Pernah lihat? Belum pernah? Belum pernah ya? Wah, coba dilihat di GMS Church di aplikasi Bapak Ibu. Di situ ada di BISCON, Business Connection, itu terkonek tuh. Bagaimana kita bisa terkonek satu dengan yang lain, dari ujung, dari Aceh sampai kepada Papua, bahkan sampai ada di luar Indonesia. Ya, nah, bangun network, karena kenapa? Your network is your net worth. Ya, karena jaringanmu adalah hartamu. Bukan, terus harta, waduh, duit dong ini, duit. Enggak, saya enggak cerita mengenai duit, saya enggak cerita mengenai harta. Tapi biarlah jaringan kita menjadi sesuatu yang berharga di kemudian hari. Karena kenapa? Karena waktu kita mulai menjadi pribadi yang bisa dipercaya gitu loh. Bisa dipercaya, network kita itu akan mengatakan bahwa, Pak Robin adalah orang yang bisa dipercaya. Network kitanya di sini, pembicaraan kita mungkin suaranya, nama kita mungkin sudah sampai di Jakarta loh. Kita nggak pernah tahu, ya kan? Ko Bunci adalah orang yang bisa dipercaya. Itu Ko Buncinya di Balikpapan, mungkin suaranya, nama Ko Bunci bisa sampai di Amerika gitu kan ya. Siap-siap diutus ke sana kan seperti itu. Wih, mantap, luar biasa ya. Nah, itu yang buat yang kita bisa pelajari poin yang kedua, di mana Nehemia membangun networknya. Nah, poin yang ketiga yang bisa kita pelajari dari Nehemia ini, adalah membangun momentum. Bukan menunggu momentum. Nehemia membangun momentum loh. Dia nggak nunggu, siapa yang mau membangun tembok Yerusalem, aku ikut aja bangun. Ya, aku jadi followernya aja lah. Enggak, dia yang membangun momentumnya.
Makanya di situ dikatakan bahwa dia tunggu sampai malam. Betul? Dia enggak gerusa-gerusu. Dia tunggu sampai malam, dia amati perlahan-lahan, dia selidiki satu demi satu. Dia tunggu momentumnya waktu dia katakan kepada bangsa Israel, Tuhan begitu murahnya melakukan pekerjaan tangannya melalui aku. Bangsa Israel mengatakan, yes, we are ready, kami siap untuk membangun. Di situ, karena dalam kehidupan kita, kalau kita nunggu momentum, ya lewatlah kita. Ya, momentumnya apa untuk menjangkau jiwa-jiwa? Ya ini, CG Fund salah satu momentum yang dipersiapkan untuk kita sama-sama bisa menjangkau dengan luar biasa. Karena kita bergerak bersama-sama, ya, bergerak bersama-sama. Gini loh, kalau kita menjangkau jiwa, dulu, kalau zaman dulu, waktu zamannya Tuhan Yesus, gitu ya. Waktu kita mau ngajak orang datang kepada Yesus, gitu ya. Kenal Yesus dong, ayo mau dibaptis yuk, gitu ya. Ayo ikut jadi pengikut Kristus. Kita bisa dirajam batu, betul? Benar ya? Kita bisa dirajam batu, ya, dibunuh sama orang-orang sana. Tapi kalau sekarang, ayo ke gereja yuk, ayo ikut komsel yuk. Kalau mereka mengatakan, oh iya, saya nggak mau ikut, ya udah, kan selesai. Kita nggak mungkin dirajam batu pada saat ini, ya kan? Sungguh sangat simpel sekali. Nah, kalau kita lihat begitu luar biasanya momentum yang dibangun di dalam gereja, juga harusnya itu momentum juga harus kita bangun di dalam setiap apa yang kita kerjakan di luar sana. Karena momentum ini juga, saya percaya apa yang terjadi di alam roh itu juga terjadi di dalam alam fisik. Ya, saya percaya akan hal itu buat kita semua. Nah, karena itu bagaimana kita bisa membangun momentum? Ya, harus ada fokus. Benar, kita harus tekad dan juga kita perlu kekuatan dan antusias. Harus antusias di dalam setiap apa yang kita kerjakan untuk membangun setiap momentum-momentum yang ada. Siap untuk membangun momentum? Are you ready? Yes, I'm ready. Ya, oke. Saya minta tim PAW untuk bisa sama-sama naik ke atas saya, naik ke atas panggung bersama dengan saya. Tuhan tidak hanya ingin ya kita ini menjadi orang yang sukses saja, tapi menjadi orang yang bernilai. Amin. Tuhan gak ingin kita hanya sukses di bidang pekerjaan kita, tapi jadilah orang-orang yang bernilai buat orang-orang di sekeliling kita. Amin. Yes, mari sama-sama kita persiapkan hati untuk kita berdoa dan kita akan naikkan satu pujian. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, karena ku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib, karena ku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus, ku percaya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kemuliaan di balik salib, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku sekali lagi dalam Kristus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Bagaimana kita bisa mewarisi, bagaimana kita bisa menggenapi warisan ilahi dalam kehidupan kita. Jadilah pribadi yang bisa dipercaya. Bangun network dan biarlah momentum itu terus kita bangun. Yes.
Sungguh ku terpesona atas kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan ya Tuhan, ini kemenangan dari-Mu, kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Haleluya. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku. Sekali lagi dalam Kristus, harapanku. Berserulah kepada Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Tuhan, inilah kehidupan kami. Biar kami ya Tuhan, menjadi orang-orang yang akan terus menggenapi warisan ilahi di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, salib-Mu begitu berharga bagi kami. Engkau telah menebus kami di kayu salib. Engkau telah mengorbankan diri-Mu untuk begitu sakitnya untuk disalibkan. Biar saat ini ya Bapak, kami menjadi orang-orang yang mewarisi apa yang ingin Kau kerjakan bagi orang-orang sekeliling kami. Pakai kami Tuhan, biar salib-Mu itu juga mengalir, biar salib-Mu dan kasih-Mu juga tercurah kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Melalui kami Tuhan, pakai kami mau seperti Nehemia yang siap. Ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Kami akan membangun tembok-tembok bait Allah itu di dalam setiap hati orang-orang yang belum percaya padamu. Kami akan membangun sebuah bait Allah di dalam pikiran mereka yang belum kenal akan Engkau Tuhan. Pakai kami ya Tuhan, pakai kami ya Allah dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, Harapanku dalam Kristus. Saudara bisa membuka mata sejenak. Sebentar kita akan
lakukan perjamuan kudus. Nah, kita bersyukur kita punya Allah yang super terbaik, bahasa saya ya, internasional gitu ya, bahasa lainnya. Kita bersyukur kita jadi anak-anaknya, dan Tuhan itu memberikan warisan-warisan ilahi sama kita. Jangan sampai kita ini tidak ada di KK atau di akte atau di surat wasiat ya. Tahu-tahu kita nggak dapat warisan itu gitu ya. Jadi saya punya teman itu waktu papanya kritis, lalu papanya manggil mamanya gitu ya, bisikin. Itu di bank ini, itu aku ada sedikit simpanan gitu ya. Ya mamanya nggak seberapa nggak seberapa konsen karena sangat mencintai suaminya. Lalu ternyata papanya ini meninggal gitu ya. Terus kemudian mamanya sudah agak lupa, lalu saat ingat lalu cepat-cepat ke bank gitu ya, dicek. Kan papanya ngomong ada sedikit tabungan gitu ya. Ternyata setelah dicek bukan sedikit ya, bongkahan emas banyak gitu ya, tumpuk-tumpuk gitu ya. Jadi pernah ngangkat emas gak ya? Saya pernah ngangkat emas 4 kilo atau 5 kilo, dititipin teman saya gitu. Agak takut ya perjalanan gitu ya. Itu miliat-miliat, jadi emas ini dapat banyak gitu ya. Lalu senang sekali mereka itu langsung beli ruko 3, beli rumah besar, rumahnya langsung diambrukin, dibangun. Kayak dapat warisan itu happy. Lalu dalam hidup ini Tuhan tuh sudah menyiapkan aneka warisan. Tuhan tuh bukan seperti orang tua dunia gitu ya. Dia tuh sangat baik gitu ya. Dan dia tuh menyiapkan hal-hal yang terbaik. Ayo kita ini menyiapkan diri kayak tadi firman-Nya. Jadi kita ini berada di posisi yang benar. Supaya semua hal yang disiapkan Tuhan itu kita dapatkan. Dan kita ini mesti ingat bahwa ada warisan yang lebih besar dari apa yang ada di dunia, yaitu warisan surga. Seperti Tuhan tuh ngomong waktu malam terakhir, dia tuh ngomong, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Tuhan tuh ngomong, kamu perbuat ini ya, kamu ingat-ingat kamu akan punya warisan loh. Karena dosamu itu sudah ditebus. Sebentar lagi tubuhku akan terpecah, darahku akan tercurah. Kita ini harus tahu, jangan seperti 5 gadis yang bodoh, yang tidak ada minyak, yang gak siap. Hidup kita ini harus siap sedia. Kita ini mesti harus menyiapkan diri untuk menyambut warisan Tuhan yang besar itu. Kalau sekarang ini keluarga Mawar Sion kan mau ke Israel. Yang belum pernah ke Israel kan seneng kan? Ke tanah suci. Sungguh lebih seneng kalau kita ke surga. Karena kalau nggak ke surga kita ke tempat lain yang mencekam gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya, mari kita waktu perjamuan kudus kita ini kayak thank you Tuhan. Ini warisan yang paling indah Tuhan. Memang aku sekarang belum dapat ya kan, tapi nanti aku akan mendapatkan warisan seperti kalau dapat bongkahan emas dulu. Kita ini bukan dapat bongkahan emas, kita dapat hidup selama-lamanya dalam damai sejahtera bersama Sang Pencipta. Ini happy banget. Jadi jangan lakukan perjamuan kudus ini biasa-biasa. Kita ini benar-benar mensyukuri, thank you Tuhan, Kau sudah berkorban mati di atas kayu salib sehingga aku punya warisan ilahi yang super terindah gitu ya. Mari kita siapkan hati kita siapkan roti kita masing-masing. Saya akan bacakan ayatnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan anggurnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Inilah warisan ilahi yang terbesar yang akan kita terima kelak. Mari minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang sangat terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami jadi anak-anak-Mu Tuhan. Sungguh mulia Engkau Tuhan. Sungguh besar Tuhan. Ajari kami hanya menginginkan Engkau saja Tuhan dalam hidup ini Tuhan. Bahwa Engkau warisan yang terindah Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, tolong siap kami Tuhan. Agar kami bisa di posisi yang tepat Tuhan. Agar kami gak seperti 5 gadis yang bodoh itu Tuhan. Yang hanya memikirkan hal-hal dunia Tuhan. Yang gak siap setia dengan warisan yang sudah Kau siapkan yang terindah itu Tuhan. Tolong siap kami Tuhan. Mampukan siap kami Tuhan. Untuk kami terus berada di jalan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu segala-galanya buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Bapak Ibu, mari kita siapkan persembahan kita juga. Siang hari ini kami juga mau belajar memberikan persembahan kami. Sebab semuanya Tuhan yang kami punyai Tuhan hanyalah titipan-Mu Tuhan. Kau mempercayai hal-hal yang terbaik untuk setiap kami. Ajari kami Tuhan, kami juga mau Tuhan memikirkan tentang kerajaan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan ikut dalam kegerakan-kegerakan yang sudah Kau siapkan untuk setiap kami Tuhan. Bapa, terimalah setiap persembahan kami Tuhan. Kami memberikan dengan sukacita Tuhan. Untuk pelebaran dan kebesaran kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Mari letakkan persembahan kita, mari angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami angkat kedua tangan kami. Kami siap menerima berkat-Mu. Terimalah Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Berkat cinta kasih dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, pengurapan yang akan menyertai setiap langkah kita, semakin hari semakin naik dan semakin hari semakin kuat bersama Tuhan. Terimalah berkat yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk dulu. It's not fun without you. Take it fun. It's not fun without you. Take it kosong tanpamu. Take it hampa tanpamu. Ayo ikut take it fun. Take it is fine. Ada yang kurang tanpamu. Ada yang tak lengkap tanpamu. Ayo kita semua dengan seirama. Let's go and have some fun in JG5. Hai Shalom, saya mengajak Anda untuk mengikuti sebuah perjalanan yang mengubahkan hidup Anda dan saya, yaitu perjalanan bersiarah ke Tanah Suci. Acara ini diberi judul Shalom Israel yang akan diadakan pada tanggal 20 sampai dengan 29 Maret tahun 2023. Dan saya percaya acara ini akan sungguh-sungguh mengubahkan hidup Anda dan saya. Beberapa waktu yang lalu terakhir ketika saya mengikuti, ada banyak peristiwa di tempat-tempat di mana secara langsung kita bisa dekat, di mana Yesus pernah tinggal dan hidup, sesuatu yang mengubahkan kehidupan kita secara langsung. Dalam acara ini akan ada banyak yang kita ikuti. Salah satunya adalah rededikasi di dalam baptisan air. Lalu setelah itu ada pemberkatan nikah di Kana. Juga acara KK ibadah KKR
yang akan diadakan langsung oleh Pastor Philip Mantova. Karena itu ikutlah, bergabunglah dan alami sebuah zaman Tuhan yang mengubahkan hidup Anda, yaitu perjalanan Shalom Israel yang akan dilayani oleh Pastor Philip dan para hamba-hamba Tuhan dari Gereja Mawar Sharon. Tuhan memberkati. Kemuliaannya mengatasi langit, biarlah